Tapi jangan lupa, Ki Hasyim Asy'ari itu tidak membatalkan nasab Saddah Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah penjelasan yang sangat menarik dari salah seorang ustadz. Langsung saja kita simak videonya. Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan, barang siapa yang mengaku atau yang berkata bahwa dirinya dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha, maka dia kafir. Nah, setelah kita mendengarkan video tersebut, sebenarnya yang dipermasalahkan itu apa? Nasab atau perilaku seseorang, perbuatan seseorang atau keyakinan seseorang. Sebab ini dua hal yang berbeda. Nasab ya nasab, perilaku ya perilaku. Betapapun orang itu jelek, ya, kalau bernasab ya bernasab gitu. Abahnya bagus, kiai, ulama, anaknya pencoleng, ya tetap nasabnya nyambung. Jadi yang mau dibahas ini nasab apa perilaku seseorang. Oke, taruhlah fatwa Ki Hasyim Asy'ari itu betul, walaupun di dalam video itu tidak menyertakan referensinya ya, bahkan hafal begitu. Taruhlah itu betul ya, berarti Ki Hasyim Asy'ari itu tidak secara spesifik mengatakan Faqih Muqaddam ini siapa-siapa yang mengaku mi'raj ke Sidratil Muntaha maka dia kafir, kan begitu ya. Tapi jangan lupa, Ki Hasyim Asy'ari itu tidak membatalkan nasab Saddah Ba'alawi. Syekh Ki Hasyim Asy'ari dan semua ulama pendiri NU atau ulama-ulama penerus NU ini memang mengakui nasab Saddah Ba'alawi. Jangan kita ragukan. Ki Hasyim Asy'ari justru mengakui nasab para habaib, bahkan guru-gurunya banyak daripada Saddah Bani Alawi, guru-gurunya. Ya, Syekh Ahmad Amin Al-Attar, wa Sayyid Sultan bin Hasyim, wa Sayyid Ahmad Zawawi, wa Syekh Ibrahim Arab, wa Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attar, wa Syekh Said Al-Yamani. Ini yang gurunya Mbah Zubair juga, guru-gurunya keluarga sarang. Wa Sayyid Husain Al-Habsyi. Ini mbah-mbahnya keluarga Habib Anis Solo. Jadi ya pokoknya keluarga besar Solo, karena kita tahu Habib Anis itu bin Alwi bin Ali yang punya simtud Duror bin Muhammad bin Husain. Alladzi tawalla mansibal iftah hatta wafatul maniyah. Wa Sayyid Bakar Sato, ini yang ngarang Anatu Tolibin. Wa Syekh Rahmatullah, wa Sayyid Alawi bin Ahmad As-Segaf, ini yang ngarang Tarsihul Mustafidin. Kita tahu sarah i'anah paling terkenal adalah dua, I'anatu Tolibin dan Tarsihul Mustafidin. Itu dikarang oleh Alawi bin Ahmad As-Segaf. Terus wa Sayyid Abbas Al-Maliki, itu banyak Sayyid Muhammad, karena kita tahu Sayyid Muhammad adalah Muhammad bin Alawi bin Abbas ya, Muhammad bin Alawi bin Abbas. Itu juga gurunya Mbah Hasyim. Wa Sayyid Abdul Az-Zawawi, wa Syekh Soleh. Nah, jadi apa sekarang yang dimasalahkan? Soal Faqih Muqaddam umpamanya mengklaim dirinya begini, mengaku dirinya begini, kita semua percaya ya silahkan, tidak percaya juga tidak apa-apa. Dan itu tidak hanya terjadi pada Faqih Muqaddam, banyak cerita-cerita itu, umpama seperti yang diceritakan santrinya Syekhona Khalil, itu sekejap mata bisa sampai di Mekah, sekejap mata bisa pulang dari Mekah ke Madura umpamanya. Itu kan banyak cerita-cerita yang disampaikan oleh Kiai Musli Adnan itu. Yaitu biasa, itu satu perilaku, satu perbuatan atau satu pengakuan ya, tidak ada hubungannya dengan nasab. Kita tahu umpamanya Nabi Nuh, salah satu putranya itu tidak termasuk ke dalam golongannya. Ya soal nasab ya tetap nasab secara biologis, yaitu anaknya Nabi Nuh. Iya kan? Terus siapa lagi? Keturunan dari Nabi Yakub itu. Ya, jadi Yahudi dia bukan dalam artian etnis ya, keturunan Yahuda bukan, tapi Yahudi yang sudah menjadi agama, sudah menjadi akidah, keyakinan. Itu keturunan dari Nabi Yakub. Nabi Ishak ya. Terus ke bawah. Itu adalah satu tindakan, pilihan hidup, tidak ada kaitannya dengan nasab. Jadi kalaupun benar Ki Hasyim Asy'ari berfatwa demikian, iya nasabnya habaib ya tetap. Jadi yang dibahas apa? Nasab apa perilaku seseorang, kan gitu. Ini kan repot, memang tidak pernah jelas antara nasab, perilaku, yang disorot perilakunya. Jadi banyak di antara para
pembatal nasab ini kelompoknya ya, itu apabila ada sesuatu yang jelek ya, yang kurang pada para Sadab Alawi, ini hatinya merasa senang sekali, merasa gembira. Jadi kalau antara teman itu ada sesuatu yang negatif, dikirim link-linknya, videonya ini, dia sangat gembira sekali. Ada apa? Hati-hati loh dengan keimanan. Hati-hati dengan keimanan yang semacam itu. Kalau masalah perilaku, itu namanya oknum ya. Umpamanya ada Habib nakal itu kan. Sama anak kiai yang nakal banyak. Itu kejadian-kejadian seperti oknum pengasuh pesantren yang berbuat sesuatu dengan santriwatinya sampai dijerat hukum, dimasukkan ke dalam penjara, itu adalah perilaku ya. Bukan masalah nasab. Nasabnya tetap, kalau dia anak kiai ya tetap anak kiai. Habib yang ngaku Habib ya, yang ngaku Habib di video itu ada, yang jadi pendeta ada. Karena tidak ada jaminan bahwa para keturunan Nabi itu adalah maksum. Tidak, yang maksum itu hanya para Nabi. Jadi nggak usah heran kenapa kita kok merasa bahagia sekali apabila ada dari salah satu Sadab Alawi dikiranya itu jelek gitu ya. Kita ini berbunga-bunga hati. Ada apa dengan keimanan kita? Hati-hati. Nah, jadi sekali lagi, nasab adalah nasab, perbuatan adalah perbuatan. Dua hal yang berbeda. Tidak karena orang itu berperilaku jelek atau berkeyakinan jelek lalu putus nasabnya, tidak. Dan lagi kita tidak perlu pusing-pusing, ribet-ribet ke fakih muqaddam, di mana orang banyak yang tidak kenal kan gitu. Baru rame-rame nasab ini banyak orang tahu, banyak orang kenal itu. Dulunya ndak ada. Yang kita tahu saja itu ayah Nabi Ibrahim Azar itu kafir. Kenapa? Itu ayahnya Nabi Ibrahim. Gimana? Mau diributkan juga? Jadi soal nasab ya nasab, soal perilaku ya perilaku. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang difatwakan oleh Ki Hasyim Asy'ari itu ya itu kan satu pendapat beliau. Di antara para ulama itu kan mungkin banyak pendapat, bisa didiskusikan kan begitu. Ilat kekufurannya itu apa? Kalau hanya ada orang mengaku diimi'rajkan ke Sidratil Muntaha, dibawa oleh malaikat lah ke sana. Ilat kekufurannya itu apa? Kan begini. Ulama mengatakan barang siapa yang mengaku dirinya melihat Allah, maka dia kafir. Nah, coba di sini harus hati-hati dan harus teliti. Kenapa bisa kafir? Nah, ini. Jadi perlu pemikiran, ya, perlu penalaran dulu. Pertama, mustahil manusia ini bisa melihat Allah secara langsung dengan mata kepala di dunia ini. Mustahil. Itu pertama, perkataan ulama ya. Jadi kalau ada orang mengaku melihat Allah, berarti dia bukan Allah. Dan dia mendakwahkan itu Allah. Dia menuhankan sesuatu yang bukan Allah, dijadikan Allah. Nah, di situ letak kekafirannya, ilat kekafirannya. Karena dia telah menuhankan sesuatu yang bukan Allah. Yang dilihatnya itu, yang diyakininya itu. Itu ilat kekafirannya begitu. Jadi bukan semata-mata karena melihat Allahnya. Kalau melihat Allahnya ya nggak kafir. Kalau memang betul-betul melihat Allah betul, enggak kafir, enggak. Tapi karena yang dilihat itu pasti bukan Allah, maka kafirlah dia. Itu ilatnya begitu. Jadi yang dikafirkan oleh Ki Hasyim Asy'ari, ilatnya itu apa? Ilat kekafirannya itu apa? Kalau hanya ada orang mengaku ke Sidratil Muntaha, ilat kekafirannya itu kan harus dijelaskan, diuraikan. Nah, di sini jadi perdebatan di antara para ulama, kan begitu. Jadi kalau perkataan Ki Hasyim Asy'ari langsung diarahkan kepada fakih muqaddam ini, kan sebenarnya ada sesuatu. Taruhlah sekalipun fakih muqaddam itu betul, ya dihukumi kufur, nah terus ada apa? Nggak ada apa-apa dengan urusan nasab. Ya nasab nyambung saja terus gitu. Tidak karena ini umpama ya, kan kufur lalu putus nasab, enggak, tetap gitu. Kan tidak ada jaminan bahwa keturunan Nabi Muhammad itu maksum, tidak ada jaminan ya. Tidak ada jaminan masuk surga, tidak ada. Nah, cuman kalau untuk membatalkan nasab ini berat masalahnya, begitu. Terima kasih. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.